Baik, kita lanjutkan materi kita, teknik pengumpulan data. Ya. Jadi ketika kita melakukan teknik pengumpulan data, maka kita harus tahu dulu datanya. Ya. Kemarin ada beberapa jenis data yang sebenarnya sudah saya sampaikan. Ya. Ada data primer, data sekunder, ya. Kemudian ada nominal, ordinal, interval, rasio, kan gitu ya. Nah, kemudian ada data berdasarkan sumbernya itu ada data internal dan eksternal. Nah, jadi sudah banyak ya. Kita sudah ketahui bahwa ada beberapa jenis data. Ya. Nah, kali ini kita akan mengulang kembali terkait dengan data. Ya. Bahwa data itu adalah ya keterangan yang sebenarnya belum bisa kita manfaatkan, belum bisa kita gunakan secara langsung. Nah, itulah yang membedakan antara data dan informasi. Kalau informasi itu bisa langsung kita gunakan, tapi kalau data itu tidak bisa langsung kita gunakan. Ya, tentu bentuknya bisa, umumnya bentuknya apa? Angka, kan gitu ya. Selain angka apa lagi? Grafik, tabel, gambar, kan gitu ya. Nah, dan simbol-simbol lain yang menjelaskan tentang data itu sendiri ya. Nah, jadi kita bisa membedakan data dan informasi. Ya ini sudah ya, data primer, sekunder dah ya. Nah, data primer, data sekunder. Kemudian pengumpulannya data time series, dan data proseksional ya, atau prosection. Ini kan juga sudah ya, data time series itu waktunya panjang ya. Nah, biasanya dalam cohort itu termasuk data time series ya. Jadi data yang bisa digunakan dalam waktu yang panjang kegiatannya. Misalnya contohnya pada ibu hamil misalnya kan. Jadi misalnya selama 9 bulan 10 hari kan. Kemudian kertas lintang atau prosection atau proseksional ya. Jadi bisa kita gunakan. Umumnya penelitian mahasiswa itu prosection ya. Jadi pada saat mengumpul data di situ juga bisa dilakukan analisis terhadap data ya. Nah, jadi ya karena lebih mudah ya, tidak menggunakan waktu yang panjang ya. Kalau terlalu lama nanti kapan mau selesainya kan gitu ya. Kemudian data menurut sifatnya ada data kuantitatif dan data kualitatif juga sudah ya. Kemudian tingkat pengukurannya data nominal, apa lagi? Nominal, interval dulu baru rasio ya. Ya, jadi data nominal. Apa ciri dari data nominal ini? Nanti biasanya dalam skripsi di definisi operasional itu nanti harus dibuat. Jadi di dalam skripsi dibuatlah data itu sesuai dengan skala pengukurannya. Ada data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Cirinya kalau dia misalnya data nominal itu hanya membedakan saja. Kalau data interval, gimana data interval? Interval, ada jarak. Kemudian ordinal, ya membedakan ada tingkatan ya. Rasio, ada yang membandingkan ya. Nah, ini harus kita ketahui tentang data ini ya. Sehingga ini memudahkan ya Anda ketika membuat penelitian. Misalnya ini hasil lomba ya. Kelihatan ya?
Ini enggak kelihatan tadi ya. Jadi kalau misalnya kita bisa membedakan misalnya berdasarkan hasil lomba ini. Nah, misalnya ini ya. Nah, lebih mudah ya. Hasil lomba di sini ada nama Andri Yoga Heni. Kelas 3 Dimas 4. Nilainya 86, 83, 78. Juara ke 1, 2, 3. Hadiahnya 175 dan 50. Untuk melihat ini mana data nominal, ordinal, interval, rasio, maka kita bisa dikaitkan. Ya. Nah, misalnya tadi 1, 2, 3 itu nominal karena sifatnya hanya kemudian kelas ordinal ya, ada tingkatan kan, ada kelas 5, kelas 4, kelas 3 ya. Kemudian nilainya interval ya. Kemudian ada hadiahnya rasio ya. Kalau juara juara 1, juara 3 ya ordinal ya. Jadi tidak saya buat itu ya. Nah, jadi bisa dibedakan ya. Jadi data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kenapa gemetar? Karena itu Pak, bagi pasnya ada. Kalau kipas hidup gemetar ya. Saya pikir ada yang belum mandi gitu. Mandi pas dulu tadi Pak. Pas sahur. Baik, pengumpulan data. Sekarang kita teknik pengumpulan data ya. Jadi pengumpulan data ini adalah mencatat peristiwa atau kejadian ya, keterangan, karakteristik bagian keseluruhan dari populasi yang menunjang atau mendukung penelitian. Jadi yang dikumpulkan itu adalah terkait dengan data-data atau informasi tadi. Apa saja data yang kita kumpulkan, yaitu peristiwa, kejadian. Ya, misalnya apa kejadian hari ini. Kemudian bisa keterangan atau penjelasan ya. Misalnya ketika kita menanya seseorang, maka itu bisa menjadi keterangan. Kemudian karakteristik. Contoh karakteristik gimana? Kalau keterangan ini bisa kita contoh misalnya penjelasan dari seseorang kan gitu ya. Atau peristiwa kejadian pada saat itu ya. Tapi kalau karakteristik apa contohnya? Misalnya kalau peristiwa kan layar screen ini gemetar kan gitu ya. Nah, kan peristiwanya gitu ya. Nah, keterangannya disebabkan karena kipas angin hidup kan begitu ya. Nah, saya pikir ada yang belum mandi kan begitu ya. Nah, ternyata keterangannya adalah karena ya kipas angin ya. Kemudian karakteristik misalnya apa yang menjadi karakteristik? Jenis kelamin, laki-laki, perempuan, baju putih, baju warna-warna, kan itu karakteristiknya. Ada tinggi, ada rendah, ada pendekar, kan gitu ya. Pendekar apa? Pendek dan kekar maksudnya. Nah, gitu ya. Yang menggambarkan sebagian populasi, ya. Nah, jadi tidak boleh saja seluruhnya populasi, tapi juga bisa kita ambil sebagian. Yang tujuannya adalah untuk mendukung penelitian. Jadi kalau misalnya Anda ambil populasi yang begitu besar, sebagian orang yang Anda ambil, maka itu disebut sebagai sampel. Artinya sebagian menggambarkan keseluruhan. Jadi tidak mesti kita ambil keseluruhan, tapi kita ambil sebagian untuk menggambarkan keseluruhan. Baik, yang pertama adalah berdasarkan caranya. Caranya yang pertama adalah kita menggunakan kuesioner. Nah, kuesioner ini berasal dari kata question, berarti lembar pertanyaan, ya, atau biasa digunakan
questionnaire, ya, daftar pertanyaan. Adalah kumpulan data dengan menyebarkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi. Siapa yang mengisi itu adalah responden. Jadi orang yang mengisi disebut dengan responden. Nah, kalau dalam ujian kualitatif itu biasa disebut dengan informan, ya. Tapi dalam ujian kuantitatif disebut sebagai responden. Jadi ada populasinya, ada sampelnya. Sampel itu yang dijadikan sebagai respon. Orang yang memberikan respon, ya. Karena dia memberikan respon, yaitu berupa jawaban terhadap pertanyaan tadi. Jadi kalau misalnya dia tidak memberikan respon, maka dia bukan disebut dengan responden. Misalnya tadi ada saya lihat kan ada yang gitu. Nah, gitu. Dia berikan respon, ya kan? Ya, maka yang memberikan respon itu disebut sebagai respon. Nah, jadi kalau dia tidak memberikan respon, tidak bisa disebut dengan responden, ya. Gitu ya. Nah, jadi orang memberikan tanggapan atau respon, ya. Jadi ini yang disebut dengan responden. Tentu untuk yang menggunakan teknik ini ya harus ya orangnya bisa memahami apa yang ada di kuesioner itu, ya. Ya tidak mesti memiliki pendidikan, tapi kalau yang penting bisa baca tulis, ya. Ya kalau dia tidak bisa baca tulis, tentu kalau kita sampaikan, kita kirimkan, tentu dia tidak bisa merespon, ya. Mengapa? Karena dia tidak bisa jawab, dia tidak bisa jawab baca, ya. Jadi syaratnya harus, maka ada nanti kriteria inklusi dan eksklusi, ya. Kriteria inklusi ini pada responden. Siapa saja yang menjadi responden itu, maka kita buat kriteria inklusi. Jadi yang memenuhi syarat, misalnya tadi bisa baca tulis, ya. Nah, kemudian bisa bersedia jadi responden, kan gitu, ya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai alasan seseorang bisa dijadikan sebagai responden, ya. Sekarang kita lihat dasar penggunaan kuesioner. Jadi kuesioner itu kita buat tentu ada pertimbangan, ya. Mengapa kita menggunakan kuesioner? Jadi jangan asal sekedar buat saja, ya. Wah, Bapak nyuruh buat kuesioner, ya saya buat saja Pak. Saya manfaatnya apa? Dasar Anda menggunakan kuesioner apa? Tidak tahu. Pokoknya disuruh saja, kan begitu. Nah, tidak begitu. Mesti kita pertimbangkan, ya, dalam membuat kuesioner. Ya. Yang pertama adalah subjek ini orang yang paling tahu, ya, tentang dirinya. Jadi paling tidak dia tahu tentang dirinya sendiri, ya. Misalnya tingginya berapa, beratnya berapa, sakitnya apa, kan gitu, ya. Nah, terkait dengan seluruh keadaannya. Jadi dia akan tahu tentang dirinya sendiri. Jadi kalau responden tidak tahu tentang dirinya, ya susah itu, tidak bisa dijadikan sebagai responden. Jadi syarat pertama dia harus mengetahui tentang dirinya sendiri atau mengenal dirinya, ya. Ya kalau misalnya tidak mengenal dirinya sendiri, ya tidak usah dijadikan responden, ya. Nah, berarti orang itu ya mungkin saja, ya. Mungkin saja. Ya karena dia tidak kenal dengan dirinya sendiri. Apa yang ada pada dirinya, ya. Jadi dia mengetahui betul tentang dirinya sendiri, ya. Kemudian yang kedua, apapun yang dinyatakan oleh subjek itu, subjek penelitian dalam ini adalah benar dan dapat dipercaya. Jadi apapun yang dinyatakan karena dia tahu tentang dirinya bahwa apa yang disampaikan adalah benar, ya, dan dapat dipercaya. Ya karena itu terkait dengan identitasnya, ya, terkait dengan dirinya sendiri. Oleh sebab itu responden harus tahu tentang dirinya sendiri. Kemudian setelah itu dia menjawab sesuai dengan apa yang dimiliki pada dirinya sendiri, dan itu dianggap sebagai sesuatu yang benar dan dapat dipercaya, ya. Jadi kalau dia orangnya tidak bisa dipercaya, nanti di kuesioner itu bisa kita lihat antara satu, ada pertanyaan filter namanya. Pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lain saling berketerkaitan, ya. Pertanyaannya sama, isinya sama, konteksnya sama, tapi isi pertanyaan berbeda, ya. Kemudian
interpretasi subjek tentang pertanyaan. Jadi dia ketika diberikan pertanyaan, dia memiliki interpretasi, penafsiran terhadap pertanyaan itu sama dengan yang dimaksud oleh peneliti, sama dengan isi yang diharapkan dari kuesioner itu. Jadi jangan Anda buat pertanyaan kuesioner itu menjadi tidak jelas, maka Anda buatlah pertanyaan itu sejelas-jelasnya. Jadi jangan berbelit-belit ya. Tinggi Anda berapa? Berapa tinggi Bapak? Berapa umur Bapak sekarang? Apa yang Bapak senangi? Apa yang sering Bapak makan atau Ibu makan? Berapa jumlah anaknya? Nah, ini kan semuanya pertanyaan diajukan, jelaskan pertanyaannya. Jadi bisa dijawab dan tidak perlu ditafsirkan. Artinya keinginan dari pembuat kuesioner ini sama dengan yang ditanyakan. Artinya yang ditanyakan orang bisa memahami isi dari kuesioner itu dan harapannya adalah sama dengan yang diinginkan dari isi kuesioner. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan kuesionernya. Silakan. Kalau tidak kita lanjutkan. Tadi kegunaannya ya. Sekarang kita lanjutkan tentang fungsi kuesioner ya. Nah, fungsi kuesioner ini tadi kan kita buat kuesionernya, kemudian kita sebarkan kepada responden ya. Setelah datanya dapat dari jumlah sampel yang kita ambil dari seluruh populasi, ada sebagian sampel yang kemudian kita ambil, kemudian datanya kita kumpulkan. Jadi fungsinya adalah ketika kita dapatkan data atau keterangan dari responden ini, kemudian baru kita olah data itu. Nah, tujuan data itu kita olah adalah untuk memberikan informasi terkait dengan data yang kita dapatkan tadi. Kemudian kita gambarkan, misalnya tadi contohnya di sini ada beberapa contoh misalnya tentang pendidikan. Misalnya kalau kita lihat pendidikan misalnya SD, SMP, SMA, perguruan tinggi misalnya. Nah, kita gambarkan di situ adapun jumlah responden yang berpendidikan yang paling tinggi misalnya SMP sebanyak sekian persen. Jadi kita deskripsikan yang paling banyak dulu. Nah, jadi misalnya kalau kita buatkan tabel, distribusi responden berdasarkan pendidikan. Distribusi responden berdasarkan tingkat ya. Tingkat pendidikan. Tabel 1 misalnya. Kita buat pendidikannya misalnya perguruan tinggi SLBA, SMP, dan SD. Ini tingkat pendidikan ya. Tingkat pendidikan. Ini frekuensi. Ini jumlah. Ini persentase. Dan kita buat di sini, misal perguruan tinggi ada berapa orang? Ini jumlah total, sini jumlah. Sini misalnya ada 8. Sini ada misalnya 22. Kemudian di sini jumlahnya ini 30 ya.
tinggal Anda jumlahkan ini. Kali ini kan 8% ya, 22%, 30% dan 40%. Jadi yang Anda deskripsikan ini dulu yang paling banyak ya. Ya, responden yang berpendidikan SD sebanyak 40 orang, tentu 40%. Nah, ini dalam tabel frekuensi. Ketika Anda sudah menuliskan ini, maka di situ Anda sudah mendeskripsikan, menyampaikan informasi yang terkait dengan tingkat pendidikan masyarakat di suatu wilayah tertentu. Ya. Jadi di wilayah tertentu itu kita bisa menggambarkan itu. Ya. Nah, misalnya pekerjaan demikian juga. Nah, tadi contoh pendidikan, pekerjaan demikian. Harus sama sesuai dengan jumlahnya tadi. Ya. Nah, jangan sampai berbeda. Misalnya yang bekerja, tidak bekerja, jenis kelamin demikian juga, ya, umur, pendapatan, agama, suku bahasa. Ya. Ya, terima kasih. Dijemput lagi. Jadi kalau di pekerjaan demikian juga nanti digambarkan ya, bekerja tidak bekerja atau pekerjaan kita rincikan misalnya sebagai petani, nelayan, pedagang gitu ya, dirincikan. Kemudian jenis kelamin. Kalau pekerjaan mungkin bisa banyak ya, bisa petani, pedagang, nelayan kan gitu ya, nah, atau yang lain ya, pegawai negeri sipil. Kemudian kalau jenis kelamin hanya 2 saja, nggak usah Anda tambah-tambah ya. Ya, laki-laki, perempuan. Jadi bisa dari 100, 50 laki-laki, 50 perempuan. Ya. Kemudian umur, ya. Umur bisa Anda buat skala interval ya. Ya, misalnya dari umur misalnya 10 sampai 20 misalnya, 21 sampai ya. Kemudian pendapatan ya. Lihat UMR atau kurang dari UMR. Kemudian fungsi yang pertama tadi adalah fungsi deskripsi. Mengapa disebut dengan deskripsi? Karena datanya bersifat univariat ya. Karena dia bersifat univariat hanya mendeskripsikan saja ya. Ya, datanya tadi kan dideskripsikan berdasarkan pada jumlah yang terdapat. Kemudian yang kedua adalah fungsi pengukuran, yaitu menentukan pengambilan keputusan ya, karena yang bersifat bivariat ya, atau multivariat. Nah, kalau sifatnya deskripsi menggambarkan, yaitu data yang bersifat univariat ya. Tapi kalau dia sudah pengukuran, yaitu bersifat bivariat, karena di situ bisa mengambil kesimpulan ya. Nah, kalau yang univariat kita tidak bisa mengambil kesimpulan, kita hanya mendeskripsikan, menggambarkan bahwa jumlah misalnya tingkat pendidikan tadi sesuai dengan data yang kita dapatkan. Tetapi kalau sudah fungsi pengukuran, maka dia sudah bersifat bivariat. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan ya, karena tadi sahurnya jam 2 sudah sahur, itu jadi agak ngantuk gitu. Ya memang habis makan ya ngantuk ya, tidur. Silakan, ada yang mau tanyakan? Terkait dengan kuesioner ini, jadi bisa deskripsi, bisa pengukuran. Ya, pengukuran ini dalam rangka untuk pengambilan kesimpulan. Jadi kalau dia deskripsi hanya menggambarkan saja, ya, mendeskripsikan, dan di situ tidak bisa dilakukan pengambilan kesimpulan. Ya.
hanya mendeskripsikan saja. Baik, kita lanjutkan prinsip penulisan kuesioner ya. Dalam penulisan kuesioner yang harus Anda ketahui bahwa kuesioner ini bukan seperti membuat soal ya, tetapi memiliki tujuan tertentu. Ya, jadi harus ada isinya dan tujuan dari pertanyaan itu. Ya, tujuannya isinya berupa pertanyaan ya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi atau mendapatkan data ya. Nah, data terkait dengan keterangan yang diberikan oleh responden. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa yang mudah dipahami oleh responden. Ya, jangan sampai bahasanya seperti Anda buat soal UTS dan UAS ya. Nah, kalau ada pitnya kan begitu, ada pertanyaannya kan, ada recall ya. Nah, jadi tidak perlu ya, cukup Anda membuat pertanyaan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami ya. Langsung saja pada pertanyaannya. Kemudian tipe dan bentuk pertanyaan. Ya, bentuknya bisa terbuka dan tertutup. Yang sifatnya tidak boleh mengarahkan pada pilihan tertentu. Bapak sudah makan tadi malam ya? Nah, kan sudah dijawab dulu kan begitu ya. Nah, tinggal ya gitu. Nah, sebaiknya tidak mengarahkan ya. Apakah tadi misalnya apa yang Bapak makan malam tadi? Kan, atau Ibu sayur, buah kan gitu ya. Jadi tidak boleh mengarahkan. Kemudian tidak boleh mendua. Mendua ini maksudnya adalah tidak mengandung makna ganda. Misalnya bisa itu berarti dapat, bisa berarti berbisa ya. Apalagi contoh yang lain. Pagar makan tanaman kan gitu ya. Nah, jadi kan harus ditafsirkan maksudnya apa kan gitu ya. Bagaikan mentimun dengan durian kan gitu ya. Jadi maksudnya kan tidak tahu kan gitu ya. Informasi angin, berita burung kan gitu. Jadi tidak makna itu belum ya, sifatnya mendua ya. Apakah berita itu dari angin atau berita itu dari burung kan juga tidak. Jadi tidak boleh kita membuat pertanyaan yang sifatnya mendua. Jadi cukup bisa dipahami ya. Dia tidak menanyakan sesuatu yang sudah lupa. Jadi kalau misalnya sebenarnya pertanyaan itu harus yang diketahuinya. Kecuali kalau kita bertanya tentang pengetahuan ya. Jadi pengetahuan itu sifatnya adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan seseorang. Misalnya terkait dengan hipertensi misalnya. Jadi yang ingin diketahui adalah terkait dengan hipertensi. Jadi tujuannya untuk mengetahui tingkat pengetahuan seseorang yang terkait dengan hipertensi tadi. Ya. Kemudian pertanyaan tidak boleh menggiring. Contoh tadi, Anda sudah makan tadi malam? Anda makannya 2 piring ya? Nah, kan. Kan begitu ya, jadi tidak boleh mengarahkan ya. Kemudian panjang pertanyaan itu tidak boleh panjang-panjang. Jadi capek orang membaca pertanyaannya ya. Nah, lebih baik langsung saja. Berapa tinggi badan Anda? Berapa tinggi Anda? Tingginya apa yang ditanya? Tinggi Anda ini mana kan gitu ya. Berapa panjang Anda? Kan tidak mungkin ya. Apanya yang panjang kan gitu ya, lengannya kan, rambutnya kan gitu ya, kakinya gitu. Ya, jadi harus dia mudah dipahami ya. Kemudian urutan pertanyaan ya, buatlah pertanyaan di kuesioner itu yang berkaitan dengan pribadi dulu misalnya ya. Kalau Anda buat data yang Anda kumpulkan misalnya terkait dengan pribadi itu dulu, baru nanti yang pada misalnya contoh yang terkait dengan pribadi responden itu apa saja?
umur kan, pendidikan kan, jenis kelamin kan. Nah, itu yang terkait dengan ya kerjaan, pendapatan kan gitu ya. Nah, itu yang terkait dengan responden. Baru Anda urutkan pada pertanyaan berikutnya. Misalnya pengetahuan, kemudian sikapnya, tindakannya kan, dan seterusnya ya. Nah, ini bisa buat urutan pertanyaan. Jangan nanti Anda buat dulu pengetahuannya, sikapnya, tindakannya, kemudian baru Anda masuk aktivitas fisiknya, baru Anda masuk umurnya, pendidikannya. Nah, itu jadi terbalik gitu. Jadi harus Anda buat dulu yang terkait dengan identitas responden. Kemudian prinsip pengukuran. Nah, jadi apa yang ingin diukur? Apakah datanya tadi univariat, kemudian datanya bivariat, ya? Nah, itu yang harus dilihat datanya. Maka ketika Anda mengukur, data itu juga harus diuji normal atau tidak normal, ya. Nah, misalnya Anda untuk menentukan cut off, batas. Jadi kalau dia datanya normal, maka kita gunakan min. Kalau tidak, maka gunakan di cut off di batas. Ya. Nanti bisa lihat di cut off. Jadi cut off ini lihat datanya, kalau dia ini normal, maka kita gunakan ini normal. Okay. Ini tidak normal. Kan sudah diajarkannya cara di SPSS kan, cara menentukan data normal dan tidak normal. Kemudian baru ditentukan cut off-nya, ya. Cut off-nya, kemudian apakah nanti menggunakan min atau min, yang batasnya. Ya enaknya kalau udah belajar kan saya tinggal menunjukkan saja. Ya dulu bisa menggunakan pos ya, jadi nanti dikembalikan. Tapi ini cukup rumit ya. Biasa banyak juga yang tidak mengembalikan. Kan kita kasih materai, nanti di materai itu nanti dia balas kirim materai. Jadi setelah dia isi, kemudian ini biasanya digunakan dalam penelitian ekonomi ya, bisnis dan ekonomi untuk mengetahui pasar. Misalnya pada produk yang diminati oleh konsumen misalnya kan, kemudian dia sebar, kirim pos kepada respondennya, nanti responden itu menjawab dan diberikan langsung materai, nanti dia tinggal kirim. Nah tapi kalau kita di sini metode angketnya bisa kita bagikan ya kepada responden secara langsung. Kemudian biaya diperlukan membuat kuesioner relatif murah ya daripada kita menggunakan instrumen lain kan gitu ya. Nah, biaya diperlukan murah, ya kita buat kuesioner, daftar pertanyaan, kemudian kita gandakan. Apalagi sekarang kan bisa gunakan Google Form, ya, Google Doc, ya, bisa, ya, itu bisa digunakan. Tapi biasanya juga responden tidak banyak mau yang mengisi, ya. Nah, ya saya sudah praktekkan itu, hanya orang 3, orang 4, gitu ya, itu. Padahal itu grup. Satu-satu saya berikan WA kan. Nah, ada misalnya ada 40-50 orang dalam satu grup itu, hanya 3 orang saja yang jawab. Habis itu saya kasih pribadi-pribadi, juga tidak ada yang mau jawab. Japri ya, jalur pribadi ya. Ya dia tidak mau saja, tidak ada alasan gitu. Mungkin baginya merepotkan kan gitu ya. Iya, tinggal klik-klik saja. Menurut kita klik-klik saja. Mungkin paket datanya juga nggak ada. Ya. Kok tapi banyak benar gitu yang nggak punya paket data gitu. Nah, kan gitu ya. Ya padahal di situ kita kasih petunjuk cara pengisiannya. Maka dibuat di kuesioner itu dibuat petunjuk pengisian. Kemudian teknik angket ini tidak terlalu mengganggu responden ya, karena pengisian ditentukan oleh responden itu sendiri. Misalnya mau berapa hari kan kita berikan kan
berapa hari dia bisa merespon atau memberikan tanggapan terhadap kuesioner yang kita bagikan. Ya, kan sangat tergantung kepada kesediaan kemauan dari responden ya untuk menjawab tadi ya. Jadi kalau dia misalnya mau berapa hari dia menjawab, maka dia bisa memberikan respon. Meskipun tadi ada 3 keunggulan, ya, ada juga keunggulan dari teknik ini. Jika dikirim melalui pos, maka persentase yang dikembalikan tadi, ya, relatif rendah. Kalau kita misalnya kirim via pos, biasanya sedikit orang yang mengembalikan. Responnya kurang baik kan gitu ya. Nah, sebagai contoh tadi Google Form yang sudah saya praktikkan. Ya misalnya saya tentang kemarin itu kesediaan masyarakat untuk menerima vaksinasi. Padahal itu kan semuanya hampir orang divaksin kan, tapi tidak mau memberikan respon. Ya itu masalahnya. Kemudian tidak dapat digunakan pada responden yang tidak mampu baca tulis. Itu kelemahan. Jadi ya maka kita buat kriteria. Kalau punya WA pasti biasanya bisa baca kan? Ada enggak kalau yang punya WA enggak bisa baca WA? Kecuali telepon biasa, GSM ya. Nah, itu mungkin bisa enggak perlu baca kan, bisa langsung telepon saja. Tapi kalau WA umumnya bisa baca kan. Kemudian pertanyaan dalam kuesioner dapat ditafsirkan salah oleh responden. Maka oleh sebab itu dalam membuat kuesioner itu harus mudah, pertanyaan mudah dipahami ya. Jangan sampai mengandung makna lain ya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bingung Pak, apa mau ditanyakan? Ya, jadi mesti Anda bayangkan dulu kuesionernya seperti apa bentuknya kan pertanyaan. Berarti sudah bisa buat kuesioner rata-rata ini udah bisa? Udah ya? Udah bisa buat kuesionernya. Tugasnya buat kuesioner kan? Nah. Buku sebelum UAS. Maksudnya itu ya. Jadi sebelum UAS tugasnya sudah dikumpulkan supaya saya mudah memberikan nilai ya. Hah? Udah ada pakai link. Saya biasa kirim saja WA dengan saya. Pak, saya tidak ada kertas untuk ngeprint, WA saja ya. Satu kelas gitu. Ya dikirim WA saja, tidak apa-apa. Nanti kan saya hapus juga. Kan? Ya, udah download dulu kuesionernya kan, beri nilai. Kan tidak ada alasan lagi Pak, aduh lambat ini kan. Ya gara-gara salah mau masuk ke kamar sendiri, salah kamar kan gitu ya, kamar orang lain yang dimasuki. Silakan, ada yang mau tanyakan? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan dengan komponen kuesioner ya. Jadi di kuesioner ini ada beberapa komponen yang di dalamnya. Yang pertama adalah adanya subjek atau individu atau lembaga yang melakukan tiga. Nah, jadi ketika Anda melakukan ini maka Anda dijelaskan di sini ya. Yaitu ada subjek, individu atau lembaga yang maka di inform consent itu kan ada ya. Saya dari ini ingin melakukan penelitian ya.
Nah, maka dibuat lembaganya. Ya. Kemudian adanya permohonan dari peneliti kepada responden untuk serta mengisi secara aktif dan objektif. Jadi di situ ada inform konsen, identitas Anda dari lembaga mana. Ya, saya adalah mahasiswa Stikara yang akan melakukan penelitian dengan judul penelitiannya ada ini kan begitu ya. Nah, kemudian saya mohon kepada Bapak untuk studi kiranya untuk mengisi kuesioner ini kan begitu ya. Jadi dihimbau, diajak orang untuk bisa mengisi kuesioner ini. Kemudian dibuatkan petunjuk pengisian kuesioner supaya apa? Supaya memudahkan orang untuk mengisinya. Ya, petunjuk pengisian kuesioner ini. Ya. Jadi ketika dia mengisi, maka Anda berikan petunjuk pengisian. Nah, isilah data identitas pribadi Bapak sesuai dengan kondisi yang ada. Misalnya sebagai contoh, yang isinya laki-laki tapi tulisnya nama jenis kelamin perempuan, kan gitu ya. Nah, itu kan salah. Ya. Maka dibuat petunjuk sesuai dengan kondisi saudara, kan begitu ya. Kemudian ada pertanyaan atau pernyataan beserta tempat pengisian jawaban baik secara tertutup, semi tertutup maupun terbuka. Jadi dalam kuesioner itu dibuat pertanyaan bisa bentuknya tertutup. Tertutup ini artinya sudah ditentukan. Jadi saya setuju, sangat setuju, tidak setuju sekali. Itu kan tinggal kolom saja, tidak boleh milih yang lain. Saya ragu-ragu, itu tidak bisa. Nah, karena tidak masuk dalam kategori itu kan gitu ya. Kemudian yang semi tertutup. Jadi kalau dia ada yang tertutup, misalnya tadi A, B, C, D, Anda buat yang E-nya Anda bisa berikan titik. Artinya dia berkesempatan untuk memberikan jawaban lain yang ada di 4 item tadi atau di 4 opsi tadi. Nah, kemudian kalau terbuka pertanyaan, ya tinggal dia menguraikan saja. Anda tulis pertanyaan, nanti dia menjelaskan. Nah, itu misalnya bagaimana pengalaman Bapak mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit ini. Nah, kan gitu. Kan dia akan saya mendapatkan pelayanan dari mulai ini kan, dari mulai masuk sampai pada perawatan ya. Nah, diberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Nah, ini bisa di yang terbuka. Tapi kelemahannya adalah terbuka ini kita sulit untuk menarik kesimpulan ya. Nah, jadi nanti kita buat kesimpulannya untuk setiap pertanyaan. Kemudian pertanyaan dalam kuesioner dapat melalui pertanyaan terbuka, tertutup ataupun kombinasi. Ya, bisa digabung ya. Bisa. Kalau misalnya apakah Bapak mengkonsumsi kopi? Iya. Berapa kali dalam sehari? Kan ya tidak kan gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya berapa kali dalam satu hari? Apa saja kopi yang dikonsumsi? Ini bisa dibuat pertanyaan. Artinya di sisi lain pertanyaan itu tertutup, tetapi juga dilanjutkan dengan jawaban yang terbuka. Kemudian yang harus diperhatikan dalam buat pertanyaan, yang pertama adalah pertanyaan dan pernyataan dibuat harus jelas dan tidak meragukan. Artinya bahwa ketika seseorang peneliti membuat pertanyaan, ya buatlah pertanyaan yang jelas. Ya, jangan sampai membuat si pengisi atau responden itu menjadi ragu atas jawabannya sendiri. Ya, jadi dia ragu karena dia tidak paham tentang isi dari pertanyaan kuesioner yang dibuat. Ya, jadi dia saja tidak paham kan gitu ya. Bagaimana dia harus mengisi kan gitu. Dia harus menafsirkan sendiri apa yang dia baca. Kemudian hindari pertanyaan atau pernyataan ganda tadi ya. Nah, misalnya sama ya. Maksudnya dalam satu pertanyaan. Kalau misalnya dua, misalnya
pertanyaannya sama, mirip, diarahkan, gitu ya. Nah, itu boleh untuk sebagai pertanyaan filter. Itu perbedaan antara pertanyaan filter dan pertanyaan ganda. Ya kalau dia ganda itu dalam satu pertanyaan, tapi misalnya kalau dia filter itu pada pertanyaan berikutnya. Kemudian harapannya adalah setiap responden itu harus mampu menjawab pertanyaan ya, yang dibuat. Nah, jangan sampai kosong. Kalau kosong itu ya harus di delete ya. Nah, kan ada 5 langkah itu dalam pengolahan data kan. Ada apa? 5 langkah, coba ada yang tahu? Ada entry, seksi jawaban. Ada cleaning. Apa lagi? Ada entry data. Ada cleaning data. Tiganya? Manajemen data udah ya? Aha. Lupa ya? Hah? Iya, coding. Nah, udah tahu, udah terbuka sedikit ingatannya. Ada entry, ada coding, ada cleaning. Lagi? Ada yang ingat? Ya nanti dipelajari manajemen data ya. Itu jangan sampai lupa. Nanti dalam pembuatan skripsi itu ya harus tahu. Jadi kalau misalnya anda tidak tahu 5 langkah itu ya gimana kan gitu ya. Dia pertanyaan dan pernyataan harus relevan ya. Jadi pertanyaan atau pernyataan harus relevan dengan topik yang Anda teliti ya. Jangan meneliti sesuatu yang tidak relevan. Anda peneliti tentang hipertensi tapi pertanyaannya tentang diabetes mellitus. Tidak nyambung kan gitu ya. Jadi harus relevan ya. Pertanyaan dan pernyataan sebaiknya pendek, tidak usah panjang-panjang sehingga orang capek membaca pertanyaan. Ya sebaiknya langsung saja pertanyaannya. Ya, dan tanya. Dan hindari pertanyaan atau pernyataan yang bias ya. Bias atau sugestif, mendorong gitu ya. Nah, tidak boleh ya. Jadi pertanyaan itu cukup netral saja. Silakan, mungkin ada yang mau tanyakan? Ya kalau ini kan juga sudah ya, kuesioner terbuka atau open questionnaire, ya. Close questionnaire, ya. Semi, yang tiganya itu semi, ya. Ada terbuka, tertutup dan semi terbuka. Silakan, ada yang mau tanyakan? Tidak ada ya. Nanti kalau ditanya ya tidak tahu kan gitu ya. Hah? Tadi saya tanya ini, padahal mata kuliahnya udah lulus ya. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri saja pertemuan kita. Ada lagi mau tanyakan? Tidak ada sama sekali. Jam 7 harus ada.
Oh, yang di rumah sakit belum ya? Yang rumah sakit dengan puskesmas ya? Ya, nanti yang di puskesmas ada enggak ada ya? Ada puskesmas Pak sama posyandu. Nah, yang sekolah kan gampang, posyandu itu kan gampang ya. Sekolah kan tinggal datangi sekolahnya kan itu. Hah? Nggak usah lah kalau sekolah kan udah biasa ya. Posyandu pun nggak usah lah. Yang kecuali rumah sakit. Ya kalau saya sempat saya datangi kan begitu. Yang ini udah ya, udah selesai. Gimana nih? Ah iya. Udah di. Nah. Yang di pelayanan publik. Ya lihat segmentasinya ya, sasarannya tuh siapa saja. Berarti Jumat ini kita izin dulu ya Pak. Iya. Ya rumah sakit nanti saya ke rumah sakit sama-sama kita. Hah? Mungkin Jumat ini. Nah ya. Kita datang dulu ke sana, nanti ketemu dengan direktur, kemudian dengan PKRMS. Nah nanti setelah itu sepenuhnya saya serahkan pada Anda ya. Anda diskusikan medianya apa, tekniknya apa kan gitu. Kan yang sudah saya ajarkan kemarin kan. Kan maka diketahui dulu rumah sakit sasarannya siapa, medianya apa kan gitu ya. Baik, kalau tidak ada